Anda masih menyaksikan debat publik penajaman visi, misi, dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat 2024 live dari Studio Grand Metro TV Jakarta. Pada sesi ini kami akan menampilkan beberapa video yang berisi ini adalah aspirasi masyarakat Kabupaten Muna Barat. Melalui video ini masyarakat menyampaikan harapan, kritik, serta aspirasinya kepada calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin Kabupaten Muna Barat. Setelah video ditayangkan, kami akan memberikan waktu yang telah ditentukan untuk pasangan calon menanggapi atau menyampaikan rencana konkret terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, Bapak kami undang untuk maju lagi ke podium, silakan Bapak untuk maju. Dan harap disimak videonya, kami tidak akan putarkan kembali. Kita mulai Pak ya, kami putarkan untuk berikut adalah video aspirasi masyarakat, silakan. Tantangannya kan saya kan mempunyai anak 5, jadi itu mungkin pada saat mau sekolahnya itu kalau misalnya ada dengan adanya bantuan ini mungkin terbantu juga kita sebagai ibu rumah tangga, karena kan anak yang sekolah sudah 4, jadi kalau ada bantuan itu mungkin terbantu kita sebagai ibu rumah tangga. Bantuan seragam sekolah ini saya rasa masyarakat sangat terbantu. Merasa senang begitu Pak, kalau dengan adanya itu masyarakat dibantu lagi dengan alat-alat tulis seperti yang dicanangkan sama calon ini. Ini ada juga rencana calon ini untuk memfasilitasi pendirian universitas di daerah. Itu menurut Ibu bagaimana? Apa sangat membantu atau tidak? Satu rumah satu sarjana itu apabila itu programnya akan terwujud, semoga terwujud Pak, karena masyarakat di sini mungkin keadaan ekonominya mungkin masih tergolong di bawah rata-rata, jadi kalau misal adanya universitas itu Pak, mungkin sambil masyarakat berkebun, anaknya juga bantu orang tua, mungkin sambil kuliah di daerah ini. Kami persilakan paslon nomor 1 untuk menanggapi video tadi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Bapak. Terima kasih. Melihat daripada komentar dari masyarakat Muna Barat tadi, kami ke depan bahwa kami ada bantuan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang kependidikan. Ya, kami pertama akan membantu pakaian sekolah dan alat tulis bagi anak TK, SD, dan SMP. Dan kedua, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, ke depan kami insya Allah akan kami membuka perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang ketiga, kami ke depan insya Allah akan membantu 1 sarjana 1 kakak. Artinya bahwa pemerintah daerah akan hadir di sini untuk melakukan intervensi terhadap masyarakat miskin. Olehnya itu ke depan insya Allah kami fokus pada perhatian di bidang kependidikan ini. Baik itu di tingkat pendidikan sekolah dasar maupun di tingkat perguruan tinggi. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Waktunya masih ada, sudah cukup Bapak? Cukup. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya kami tayangkan video kedua dari aspirasi masyarakat. Harap disimak videonya karena kami tidak akan putarkan kembali. Berikut kita saksikan video kedua, aspirasi masyarakat. Ya, kalau terpilih jalan satu-satunya cuman supaya meningkat kita punya desa. Sebagai ibu rumah tangga ada berharap punya mata pencarian juga ya? Iya, saya pancing, saya jaring. Gitu ya? Iya. Terus saya enggak pernah dikasih bantuan ini, enggak pernah Pak. Jadi saya minta bantuan untuk saya juga kasihan, enggak pernah biar apapun tidak pernah saya dikasih bantuan. Jadi saya harap bantu juga saya atau menambah modal. Silakan pasangan calon untuk menanggapi, waktunya sama 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Silakan. Aspirasi dari masyarakat tentu ini menjadi harapan kami ke depan untuk kita wujudkan sehingga akan terjawab
apa yang menjadi harapan dan impian dari masyarakat Kabupaten Munak Barat. Terkait dari pernyataan dari ibu-ibu tadi bahwa ke depan saya dengan palibasa memiliki mimpi bahwa bukan hanya laki-laki yang mendapatkan penghasilan dalam rumah tangga, tetapi ibu-ibu juga kami berharap ke depan ibu-ibu di Kabupaten Munak Barat akan mendapatkan penghasilan yang layak dalam rumah tangga. Tentu nanti ke depan kami akan memberikan bantuan permodalan kepada kelompok ibu-ibu agar mereka bisa memberikan membentuk kelompok industri-industri rumahan yang nanti akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah Kabupaten Munak Barat, dan hasilnya tentu akan dipikirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Munak Barat mau dijual kemana. Kemudian tadi terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat masalah bantuan di Kabupaten Munak Barat tidak tepat sasaran, karena memang pemimpin itu dibutuhkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, memastikan bahwa program yang diturunkan ke masyarakat betul-betul tepat sasaran dan kepada mereka yang berhak menerima. Maka itu ke depan saya dengan Pak Alibasa sudah membagi tugas dan tanggung jawab ke depan, bahwa nanti saya yang akan lebih berkomunikasi dan menemui masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan tepat sasaran. Terima kasih. Baik, Bapak, kita bergeser ke video ketiga untuk di malam hari ini adalah video dari aspirasi masyarakat, harap disimak videonya. Kita putarkan, berikut adalah videonya sekali. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi petani, khususnya petani sayur-sayuran? Pupuk, kendalanya ya pupuk saja, setengah mati kita dapatkan. Setengah mati dalam hal apa? Kadang walaupun ada pupuk, kita pergi mau beli, kadang katanya bukan jatah sini. Ya terpaksa kita pulang lagi tanpa ada pupuk. Ya maksudnya kalau pemerintah bisa ya usahakanlah itu pupuk, jangan sampai susah kita dapatkan lah petani yang macam kita ini. Pemasarannya ya kurang bagaimana lah. Dengan hasilnya petani ini terkadang kita hanya dapat di pedagang itu, kadang kita dimainkan. Iya, tengkulak. Ya, videonya Bapak. Jadi silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih. Memang pertanian, peternakan dan perikanan ini menjadi fokus kami ke depan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Munak Barat. Kami akan sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dalam hal ketahanan pangan. Ini menjadi mimpi kami ke depan. Beberapa hal yang akan kami lakukan untuk menata pertanian kita di Kabupaten Munak Barat. Yang pertama adalah lahan tidur kami akan maksimalkan untuk menjadi lahan produktif. Yang kedua, bahwa ada pemetaan potensi unggulan di masing-masing desa, sehingga petani kita tidak menjadi petani yang ikut-ikutan. Melihat harga produk A naik, mereka semua tanam itu. Sehingga ini nanti penting untuk kita petakan produk unggulan di masing-masing desa di Kabupaten Munak Barat. Kemudian program kami yang berikutnya bahwa nanti ke depan dalam pembukaan lahan pertanian, kami akan menyiapkan eskavator dan doser di masing-masing wilayah besar, sehingga nanti ke depan pembukaan lahan tidak lagi menggunakan alat-alat yang tradisional. Pengolahan lahan juga begitu. Nanti kami akan siapkan minimal 1 desa 1 jonder agar pengolahan lahan-lahan pertanian menjadi lebih baik. Kemudian bibit dan pupuk yang menjadi keluhan masyarakat ke depan kami akan bagikan gratis kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Munak Barat, karena kendala mereka adalah modal untuk membeli pupuk dan benih sebagai kendala yang dialami oleh petani. Yang berikutnya adalah masalah pemasaran dalam hasil pertanian. Ini menjadi tujuan kami ke depan, bahwa perusahaan daerah akan kami bentuk untuk menampung hasil-hasil pertanian. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk calon bupati dan calon wakil bupati yang telah menyelesaikan sesi ini. Baik, di segmen berikutnya pasangan calon bupati dan wakil bupati masih akan menanggapi video aspirasi dari masyarakat. Tetapi usai jeda tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik penajaman visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati Munak Barat 2024. Di sesi ini, pasangan calon bupati dan wakil bupati masih akan menanggapi video aspirasi masyarakat dari Kabupaten Munak Barat. Langsung saja kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk maju ke podium. Harap disimak videonya karena tidak akan kami putarkan kembali. Dan berikut adalah video aspirasi masyarakat. Pemerintah ke depan supaya kami ibu rumah tangga bisa diberikan modal usaha
untuk bikin-bikin makanan-makanan ringan atau kue-kue untuk kita jual untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Selama ini usahanya Ibu apa? Saya buka kedai, ada kedai di pinggir jalan di depan. Apa tantangan yang Ibu hadapi? Terkendala di modal. Kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi video tersebut dalam waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih. Menanggapi daripada salah seorang anggota masyarakat Muna Barat tadi, bahwa ke depan ketika Allah merahmati kami sebagai memimpin Muna Barat, bahwa kami tidak hanya berkonsentrasi pada peningkatan ekonomi bagi kaum laki-laki, akan tetapi juga kami akan berpihak juga pada perhatian terhadap ibu-ibu. Di dalam hal ini pembina UMKM terhadap ibu-ibu dalam hal kerajinan, baik itu di home industry maupun komoditas khas Muna Barat. Yang mungkin ke depan kita perlu pembinaan dan pendampingan. Di samping itu bagaimana kualitas dalam hal agar pasar bisa menerima. Mungkin dalam persoalan kualitas, dalam persoalan kemasan, dalam persoalan labeling, dan itu akan kami dukung dengan persoalan permodalan dari pemerintah daerah. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Ada tambahan, ingin menambahkan atau cukup? Cukup ya, baik, terima kasih. Kita bergeser ke video berikutnya Bapak. Untuk video dari aspirasi masyarakat, harap disimak videonya. Berikut adalah videonya. Dalam hal teknis pemeliharaan, petani sudah menguasai itu. Insya Allah sudah menguasai ini, Pak. Berarti tinggal poin-poin pemasaran saja. Saya pikir itu saja, Pak. Sama obat-obatan ya? Ya, sama pengobatan penjaga virus, untuk sistem penggemukan dengan obat cacing. Saya kira itu yang bisa. Hari ini memang kami juga selalu dibantu, tetapi kurang jitu. Artinya kurang manjur. Ya, kalau bisa pemerintah mencarikan solusi untuk pengobatan khususnya obat cacing, sistem penggemukan itu yang lebih jitu, yang berkualitas. Berkualitas, saya kira begitu. Hari ini kami juga ini membeli ya sebatas kemampuan peternak saja. Mungkin hari ini harga obat cacing itu 10.000 sampai 25.000 itu. Harapan Anda ke depan? Harapan kami untuk ke depan buat pemerintah yang akan datang bisa membantu khususnya mungkin peternak sapi itu tentang yaitu tadi pemasaran. Yang pertama itu pemasaran, Mbak. Yang kedua kalinya kami minta dibantu juga pengadaan sapi-sapi yang super, artinya yang belum ada di Muna Barat, sehingga bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain atau provinsi-provinsi lain. Itu yang saya ingin. Baik Bapak, itu dia videonya. Silakan Bapak, punya waktu 1 menit 30 detik untuk menanggapi, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan aspirasi dari masyarakat, ini sudah menjadi bagian yang akan kami lakukan ke depan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Sektor peternakan ini menjadi impian kami ke depan. Bahwa Muna Barat yang hari ini punya sapi yang jumlahnya sudah puluhan ribu, tetapi belum didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang maksimal. Maka ke depan nanti kami akan maksimalkan untuk sektor peternakan ini. Sehingga nanti ada kebijakan kami ke depan, ada mini range misalnya, atau ada kawasan peternakan terpadu. Di situ ada peternakan sapi, ada peternakan ayam petelur, ada peternakan kambing, dan peternakan lainnya. Sehingga nanti peternakan ini akan menjadi satu harapan besar untuk memajukan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna Barat. Terkait dengan pemasaran, memang kendala kami hari ini Kabupaten Muna Barat belum memiliki pelabuhan bongkar muat dalam hal ini kontainer. Ini satu misi kami ke depan, agar ada pelabuhan kontainer yang akan kami bangun, sehingga nanti hasil-hasil peternakan akan bisa terdistribusi keluar. Dan menjadi impian saya bersama dengan Pak Ali Basa ke depan, bahwa selama kami memimpin Muna Barat 5 tahun, insya Allah Muna Barat ini akan menjadi daerah penghasil daging
yang akan mensuplai kabupaten-kabupaten di sekitar Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun nanti akan bisa mensuplai provinsi-provinsi yang lain. Terkait dengan yang lain tadi. Waktunya sudah habis Bapak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami tayangkan video ke-6 aspirasi dari masyarakat berikut ini. Harapan saya untuk pemimpin ke depan, mampu tidak dia untuk meningkatkan beberapa hal tadi? Nah, itu. Mampu tidak? Pemimpin yang akan lahir nanti itu mampu tidak untuk memperbaiki infrastruktur yang masih kurang memadai di Muna Barat? Mampu tidak meningkatkan sumber daya manusia? Mampu tidak memanfaatkan potensi sumber daya alam? Yang terakhir ya, sektor pariwisata tadi. Mampu tidak untuk mengembangkan itu di Muna Barat? Karena apa? Saya rasa kita perlu itu. Kita perlu pemimpin yang seperti itu. Silakan untuk menanggapi, waktunya sama 1 menit 30 detik. Terima kasih. Memang Muna Barat ini membutuhkan pemimpin yang ikhlas. Pemimpin yang betul-betul fokus bagaimana melihat permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ekonomi kita hari ini masih kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga ke depan insya Allah saya bersama dengan Pak Ali Basa untuk memimpin Muna Barat 5 tahun ke depan akan betul-betul memaksimalkan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Muna Barat untuk menunjang sektor untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna Barat. Sehingga ketika ekonomi masyarakat itu sudah baik, insya Allah semua hal akan bisa kita lakukan, termasuk perbaikan infrastruktur yang kemudian hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana Muna Barat itu sehingga bisa menjadi Liwu Mokesa. Liwu Mokesa ini adalah kampung yang keren, bagus, sehat ekonominya, sejahtera masyarakatnya, infrastrukturnya bagus, lingkungannya juga bagus. Tentu Muna Barat ini di usia yang 10 tahun sekarang baru mekar. Insya Allah di tangan Pak Darwin dan Pak Ali Basa, Muna Barat ini akan tumbuh menjadi daerah yang berkembang maju dan bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu tidak hanya pemerintah daerah, butuh dukungan dari masyarakat Kabupaten Muna Barat untuk mewujudkan mimpi kami, Muna Barat menjadi Liwu Mokesa. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi ini. Sudah ada pertanyaan dari warga dan langsung dijawab oleh paslonnya. Di segmen berikutnya, pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menyampaikan pernyataan penutupnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.